ya nanti kita masih menanti Bapak Ibu dosen yang lain. Silakan. Bapak punya makalah, ada materinya Bapak berkenaan dengan ranah dakwah bilhal dalam perspektif antropologi, kekuatan simbolik, haji dan reproduksi sosial. Saya informasikan beliau juga memberikan buku, memberikan hadiah kita. Ada yang belum dapat? Sudah semuanya tentang haji sosial. Saya sudah dapat tanda tangan beliau langsung ya. Haji sosial apa? Monggo. Haji sosial. Oke. Ambil dulu ya. Tidak terlalu dibaca ini lumayan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwa saya mendapatkan suatu kehormatan. Tentunya mudah-mudahan ini sebenarnya materi ini sudah 20 tahun yang lalu ketika saya antropologi itu masih dengan pas fisika juga. Jadi jangan baru lah. Ya terhormat untuk rekan apa namanya di memori yang dalam hal ini representasikan melalui Pak Ketua P3ID. Apa sih itu P3ID itu? Pusat Pengkajian Pengembangan Ilmu Dakwah. Oke. Jadi kalau nggak apa turun. Pusat Pengkajian Pengembangan Ilmu Dakwah. Oke, para narasumber, moderator wabil khusus Ibunda Mrs. Dalam dunia akademis saya newcomer sebenarnya. Saya sebelumnya memang nulis ini menjadi kegemaran karena menjadi pidato pimpinan waktu itu pimpin dalam konteks beberapa tahun itu satu Pak sudah ada Ali ngedrop, terus itu kita juga ikut ngedrop. Tema yang diberikan kita ini kemarin adalah dakwah dalam perspektif antropologi. Saya yang namanya sudah 20 tahun ya. Jadi ketika yang namanya dunia baca itu sudah mulai juga rontok, manusia aki-aki Masih muda Pak. setiap nyari apa ya dalam konteks yang lebih spesifik dari dakwah itu, tetapi kalau secara antropologis oke ya, pendekatan lebih kepada kontemporer ini memang asumsinya ya, tapi dakwah dalam makro sehingga saya mencari-cari bacaan apa yang lebih ini, lebih mulailah karena saya termasuk manusia yang memang lebih pada realitas dan dalam tindakan nyata itulah yang membuat saya ngobrol pastinya sudah berapa hari itu ngobrol di smoking area gimana? Kemudian komentar tentang buku ini itu sosial sosial. Nah, barulah mulai ketika dakwah bilhal muncul. Karena itu saya coba beri judul istilahnya ranah dakwah bilhal dalam perspektif antropologi, kekuatan simbolik haji dan reproduksi sosial. Haji dan reproduksi sosial itu kebetulan adalah tesis saya dulu yang memang penelitian di Kampung Makassar, dan setelah itu saya coba mereduksi itu
bacaan publik, karena kalau tesisnya yang dilempar ke publik daripada jadi masalah. Nah, karena itu saya coba meramu lagi dengan bahasa yang lebih populis dengan buku ini. Karena itu buku ini sudah menjadi kapital saya ketika itu, karena saya orang haji, diterbitkan lagi di haji. Itu yang Buku ini tidak ada berkahnya dulu. Dan kebetulan saya punya penerbitan waktu itu, pas COVID itu sudah. Nah, berangkat dari sini saya coba buat outline dengan tiga supaya lebih ada perlaluan, ada reproduksi sosial, saya silakan instrumen untuk hasil orang haji dan kerangka konsep analisis harus harapan ya. Istilah saya bahwa jadi artikel ini saya jadikan sebagai pendekatan perspektif antropologi dalam artian bahwa bagaimana memahami fenomena sosial dengan sehingga kita bisa dapat kebenaran eksplanasi yang benar terjadi sesuai realitas. Sebenarnya itu sasarannya. Nah, karena itu dakwah secara terminologi di sini saya coba membatasi ini supaya lebih bahwa dakwah bilhaq di sini dalam konteks adalah yang melalui tindakan nyata dengan contoh-contoh, jadi bil amal, bil fi'li. Nah, bil fi'li inilah yang kita istilahkan barangkali dalam realitas sosial. Jadi dalam konteks itu dalam bentuk tindakan nyata yang pada akhirnya nanti akan punya dampak yang lebih kuat dan lebih berkesan daripada sekedar berbicara dengan kata-kata istilah itu harapannya. Dakwah bilhaq di sini dalam artian tidak sebatas menghimbau, memberi ceramah, tetapi dalam seakan-akan jalan itu bagaimana memberi contoh yang baik berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nilai Islam di sini pun juga tentu masih debatable karena tergantung tentu tingkat pemahaman dan tingkat keyakinan masing-masing manusia individual tadi itu. Jadi kalau ketika, nah karena itulah pendekatan yang kalau kita adalah mulai menggunakan konsepnya buku terkait dengan theory of praxis. Nah, teori praxis ini adalah dalam konteks bahwa praxis itu beda dengan aksi ya. Beda aksi, beda istilah itu secara subjektif, tetapi ini adalah hasil dialektika antara sini dong. Ada pasukan selamat datang Pak Wate. Jadi agen dan struktur. Nah, agen di sini adalah nanti muncul yang namanya dalam model pemikirannya konsepnya adalah habitus. Nah, habitus ini adalah berhadapan dengan field, arena sosial. Ada yang menggunakan medan, tapi ternyata arena sosial ini adalah adalah struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat, struktur sosial dan seterusnya dalam hal. Karena itu Guru memahami bahwa budaya itu adalah sesuatu yang dikonstruksi, sesuatu yang berproses, yang sangat cair, sangat dinamis dan berubah-berubah tergantung konteks. Jadi bukan sebagai sebuah warisan yang turun-temurun kemudian menjadi diikuti, bukan begitu. Tetapi sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi sesuatu yang direproduksi seterusnya
tentu dengan ada beberapa konsep yang memang terkait dengan hal itu. Nah, karena itulah ketika saya melakukan penelitian haji ini istilah saya, di dalam tindakan atau action berhadapan struktur haji atau pelaku haji istilah saya, para haji, kemudian berhadapan dengan realitas sosial di pinggiran masyarakat periferi Jakarta ya, khususnya walaupun waktu itu tesnya adalah daerah Kampung Makassar yang tadinya kampung jadi kelurahan, sekarang jadi kecamatan. Jadi begitu pertumbuhan itu. Nah, masyarakatnya migran di sana. Tetapi istilahnya pada tahun-tahun pembangunan tahun berhasil. Nah, ketika harus demokratisasi, harus modernisasi, ketika harus modernisasi itu mencoba memasuki dunia dunia periferi masyarakat kabupaten masyarakat Indonesia satu keseluruhan, di mana kekuatan haji itu adalah atau kayaknya religius itu kan dikenal tradisional, sarungan, apalah tidak modernis lah, sehingga kekuatan haji pada masa itu berhadapan dengan kekuatan sosial seperti orang tradisional, para orang-orang kaya dan orang-orang berhak misalnya waktu itu ya. Kemudian berhadapan dengan orang-orang yang maju lah, melakukan prosesi, sebagai pedagang dan sebagainya secara material misalnya. Karena itu haji tampil sebagai sebuah oleh guru disilakan capital simbolik capital capital ini. Simbolik capital ini itu ada di semua ranah. Istilahnya beliau itu ada di social capital, ada di cultural capital, ada di social capital. Nah, agama akhirnya dilihat sebagai sebuah modal oleh Buddha. Silakan sekiranya saya tulis di sini di pengantar yang ada religious capital. Jadi para haji ini saya silakan dalam dalam instrumen keberhasilan orang Jawa dari benturan-benturan ini bagaimana strategi orang-orang haji dalam meraih pengakuan sosial di lingkungannya dengan tentu melalui dengan perjuangan, karena itu konsep praksis habitus dan arena bagi Buddha itu adalah didukung dengan beberapa konsep tentang struggle, perjuangan, tentang konsep-konsep kekuatan simbolik, ada force, ada power simbolik, ada force, ada kekuatan di dalam, ada energi di dalam proses-proses realitas sosial istilahnya dulu. Karena itu muncul sebenarnya, kalau saya coba konsep itu saya gunakan instrumen itu kepada orang-orang haji. Saya belakang di sini katanya. Dalam konteks heterogenitas yang serba modern itulah, simbol-simbol haji itu ditampilkan dan diperankan oleh pelakunya sehingga menjadi salah satu kekuatan bahwa budaya keagamaan yang diminati oleh masyarakat kota Jakarta. Karena itu tampilnya simbol haji sebagai satu kekuatan budaya di era modernisasi menjadi indikasi kuat atas keberhasilan seorang atau sekelompok orang yang mengekspresikan dirinya melalui simbol-simbol haji, sehingga sebagian dari mereka masuk ke dalam kategori
orang-orang sukses ya untuk memperoleh pengakuan sosial secara lokal maupun nasional. Itu istilah saya instrumen dari keberhasilan orang-orang maju. Apa strategi mereka? Itu adalah mereka memiliki kemampuan yang bersifat adaptif, adaptasi diri. Kalau ada konsep apa itu? Orang yang sukses adalah orang yang mampu melakukan adaptasi diri. Saya cuma lupa proses siapa. Nah, itu istilahnya itu sejalan. Tapi tentu dalam konteks ini adalah Goodwin mengistilahkan ada strategi-strategi yang membuat mereka punya kekuatan untuk memperoleh pengakuan sosial tadi. Artinya ada apa istilahnya itu? Mereka didukung dengan strategi-strategi berupa saya istilahkan di sini symbolic power ya, ada perjuangan-perjuangan dengan menggunakan jenis-jenis kapital ini tadi. Nah, haji, simbol haji itu kan apa ya? Dimaknai sebagai orang yang the head, sebagai orang yang terlepas daripada apa namanya simbol kesuciannya ya. Dan dia di kalangan masyarakat khususnya di Kampung Makassar dan saya pikir di beberapa kampung-kampung juga tidak jauh dari itu, mereka selalu menempati posisi-posisi ya yang ditokohkan sebagai tokoh lokal, walaupun secara material mereka dianggap apa namanya tidak punya kekuatan secara pure finance atau pure dalam artian tidak memiliki uang pure finance, tetapi mereka punya simbol-simbol kesucian ya, yang diakui oleh masyarakat setempat, dan mereka memang juga menjadi manusia yang istilahnya itu sekalipun belum haji seumpama, tapi mereka menjalankan mereka aktif dalam pengembangan masyarakat setempat, dalam tahlilan, membangun masjid, apa sih namanya, punya kepedulian terkait dengan realitas sosial setempat. Maka masyarakat mengakui kehadiran mereka, sementara yang tadinya berprofesi sebagai apakah itu dokter, sebagai yang dianggap di situ orang-orang kaya, orang yang berpendidikan, politikus dan seterusnya, kehadiran mereka itu kan individual dan tidak terlibat partisipasi masyarakat setempat dengan, dan sementara istilah saya kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat setempat itu kan membentuk solidaritas di antara mereka. Kalau saya coba mewawancarai seumpama di situ ada apa istilah itu, hampir saya bahkan punya tabel itu di dalam, tapi bukan di sini, di haji dan reputasi sosial. Jadi ranah-ranah agama di sana itu tampak dalam bentuk secara fisik ya, itu bisa dilihat bangunan rumah itu sangat kumuh, sementara masjidnya megah. Jadi tampil sebagai apa ya, punya power istilah saya, punya kekuatan yang, dan orang-orang yang datang itu istilahnya dengan simbol-simbol keagamaan yang sangat nampak nyata istilah saya, bentuk kesucian mereka. Nah, ini mungkin yang saya istilahkan bahwa instrumen instrumen keberhasilan orang-orang ngaji itu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Terakhir barangkali terkait dengan kerangka konsep analisis di sini saya silakan bahwa melalui pendekatan perspektif antropologis dengan menggunakan konsep Goodwin ini, bisa data ya, bahwa kasus ini saya coba angkat dari sisi perilaku haji, dan ini bisa dikembangkan ke dalam istilahnya
di ranah dakwah bil hal. Artinya dakwah dalam bil hal ini adalah yang berperilaku secara nyata sesuai dengan ajaran-ajaran tentu dengan keislaman yang silakan saya itu mungkin dalam hal ini dan nas itu adalah bagaimana memanusiakan manusia dan tentu diawali bagaimana memanusiakan dirinya, mendewasakan diri dan bagaimana memanusiakan manusia. Jadi bagi saya adalah dakwah bil hal di situ adalah seperti rahmatan lil alamin, ataukah ada istilah yang paling nasa apa itu, dan seterusnya tentang artinya kehadiran kita itu adalah menjadi berkah bagi lingkungan kita, itu maksud saya. Jadi konsep kemanusiaan yang jadi hablillah nasnya, dan itu dakwah bil hadis itu adalah istilah saya. Kalau soal dia dengan keyakinannya, pandangan hidupnya itu kan sangat istilahnya di situ proses pembentukan habitus yang memang tentu dari keluarga, dari arena sosial di mana dia awalnya, karena habitus ini kan merupakan proses pembentukan berdasarkan sejarah hidup mereka atau realitas kehidupan mereka di mana mereka berada. Itu terbentuknya habitus. Nah, dengan dakwah bil hal istilah saya dalam menghadapi dakwah bil hal, implikasinya terhadap penelitian ataukah perilaku dakwah bil hal itu adalah para pelaku dakwah, apakah itu sebagai agent ataukah struktur, memang harus terlebih dahulu memiliki, kalau Cak Nur disilakan itu personal commitment. Jadi habitus personal commitment apalah silakan diterjemahkan. Dari personal commitment itu social commitment. Artinya bagaimana bangun diri dulu Anda supaya Anda bisa membangun lingkungan Anda. Karena di luar diri kita ini adalah banyak kekuatan-kekuatan yang memang saling mendominasi. Hari ini kita lebih dominan, besok kita lebih dominan lagi dan seterusnya. Itulah pertarungan dalam kehidupan. Itu kalau saya buru-buru. Jadi dengan demikian maka pendekatan habitus, karena ada konsep yang paling terakhir itu adalah eksternalisasi oleh internal dan internalisasi dan eksternal. Artinya kayak bayi itu adalah dilahirkan dalam keadaan putih bersih, keluarganya yang mengislamkan kan, itu kan proses eksternal apa? Dari luar masuk ke dalam diri dia. Nah kemudian dalam perkembangan dia Islam atau Majusi istilahnya, kalau Soekarno itu istilahnya akhlak seseorang manusia itu tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya maling ya maling ya. Kalau kan seterusnya dalam buku Soekarno itu di halaman berat itu tentang eksternalisasi. Siapa yang bilang halaman berat? Ya. Ada bilang halaman berat. Jadi artinya proses prosedur yang paling diawali dengan bagaimana dari situ terbentuk habitus dan terbentuk arena sosial, dan karena itu aja berhadapan dengan struktur sosial. Dalam dialektika itulah sebenarnya terjadi karakter-karakter manusia dalam perjuangan-perjuangannya, dan itu sebenarnya sangat natural. Perjuangan itu sebenarnya bukan perjuangan yang kayak ada apa ya, bundur mengistilahkan. Habitus itu kan proses yang terbentuk secara alami sebenarnya, bukan sesuatu yang dipaksakan, karena itu sangat nature. Proses dialektika itu tentu dengan adanya konsep-konsep lain seperti ada struggle, ada kekuatan simbolik, dan pengakuan recognition tadi itulah yang
menjadi instrumen dalam perjalanan seseorang manusia untuk mencapai tujuan tertentunya. Mungkin itu kali catatan saya. Dan ayo mari kita mainkan ini dengan secara apa adanya. Dan tidak perlu kita lakukan prestasi, tidak perlu melakukan ya minimal agak bertanya tadi. Terima kasih. Luar biasa Bapak, perlu catatan lagi. Dan saya hormati, kami hormati para wakil dekan, Ibu Dr. Rubiana dan Bapak Dr. Muhtadi, begitu juga Ketua Kapolri Jurnalistik Ibu Dr. Bintan, dan yang hadir dosen Ibu Nunung dan Bu Rahma. Oh iya, Bapak Ketua Laboratorium Bapak Zakaria yang bisa mensukseskan selalu kegiatan. Amin. Luar biasa Bapak tadi. Ya Bapak Ibu hasil semuanya tadi itu. Jadi dari pendekatan tadi itu muncullah buku ini, Pak. 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Tadi Bapak Amin Akas menyampaikan dari kerangka konsep yang disampaikan oleh teori praktek. Gimana bacanya ini? Burdu Bintang yang sudah pernah ke Prancis bacanya itu Pierre Bourdieu. Iya. Burdu ya. Tadi yang belum hadir tentang teori habitus, yaitu tentang kecenderungan internal yang dimiliki oleh individu. Di sini disampaikan beliau memberikan contoh materi kita tentang haji, jamaah haji. Nah, selanjutnya Buncani. Terima kasih Bapak Dr. Samsul Yakin MA berkenaan dengan strategi kebudayaan dakwah. Beliau juga memberikan apresiasi kepada para peserta, satu buku, insya Allah semuanya mendapatkan. Hayyakumullah, zawajakallah sanian. Bapak kalau melihat waktu, kita masing-masing diberikan kesempatan 15 menit, maka nanti Bapak akan berakhir pada pukul 10 menit. Terima kasih. Ya. Baik. Ayo, biasa. Dipegang bawah ada, bisa ini tadi dingin banget. Dipegang bawah dianggap. Saya kecil. Oh. Terima kasih. Tidak pakai jam saya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ima. Anggota INA Patro Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ya berbahagia teman-teman semua. Yang pakai Yang sama-sama kerudung. kita hormati para adik dan ibu adik, para Muhtadi dan Ibu Dr. Rubiana, Ketua P3 ini, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah. Pokoknya di segala pusat. Biasa punya tugas tambahan ya Pak. Kemudian Syekh Zakaria, Kepala Laboratorium, teman-teman pembicara, Angkas, Ibu Cami, semua para dosen yang berbahagia. Saya disclaimer dulu ya, bahwa saya heran kenapa saya diminta untuk berbicara tentang hal ini. Betul 8 tahun yang lalu, di tahun 2017, saya membawakan makalah antropologi dakwah di tempat ini. Nah, mungkin sisa-sisa atau artefaknya mungkin masih ada di dunia digital kalau telusuri. Ya. Dan yang menarik sebetulnya ketika saya diminta berbicara tentang hal ini, saya memperhatikan Jumardi misalnya. Dia pemikir Islam,
kemudian makin kemari makin kelihatan sisi tasawufnya. Kemudian beliau menulis dengan gaya antropologis. Kemudian saya melihat juga Nurholis Majid begitu, pemikir, lalu kemudian menulis dengan gaya antropologis. Dan saya bertemu langsung dengan Fahri Ali karena saya bekerja di kantor beliau. Saya dibimbing oleh beliau, kemudian saya diminta untuk menulis secara antropologis oleh Fahri Ali. Nah, ternyata mereka yang saya sebutkan tadi itu belajar ke Bernard Pascal misalnya. Lalu kemudian mereka juga belajar ke penulis barat ya, Montgomery Watt misalnya, atau Aji Alberdi atau yang lain dalam kajian tasawuf. Jadi memang kita ini sebagai pemikir Islam ternyata makin kemari seharusnya makin religius dan gaya menulis kita makin antropolog. Ya, Eki Sahrudin mungkin kenal ya. Itu kemudian dikenal jadi antropolog. Ujung-ujungnya adalah para antropolog. Bahkan Dawam Raharjo juga kemudian jadi antropolog. Seorang ekonom yang jadi antropolog. Bahkan Fahri Ali kemudian di Kompas disebut sebagai antropolog ekonomi. Nah, seperti saya mungkin antropologi dakwah. Begitu kira-kira. Ini disclaimer. Baik, tadi Pak Amin ya secara filosofis banget ya telah memberikan materinya ke kita. Kalau saya mungkin lebih bersifat praktis ya, dan metodologis. Jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa perjumpaan dakwah dan antropologi itu ya, oh iya, jadi kehilangan ini kan. Ya. Jadi perjumpaan dakwah dan antropologi itu adalah ya pada subjek dan objek dakwah dan antropologi itu sendiri, yaitu manusia. Ya, kalau subjek dan objek dakwah itu ada dai dan mad'u, maka subjek dan objek antropologi itu adalah manusia secara umum. Disinilah perjumpaannya saya melihat gitu. Namun bagi dakwah, antropologi itu lebih kepada ilmu bantu yang selama ini digaung-gaungkan, memang diminta ada pertemuan keilmuan ya, di antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu sosial. Maka sekali lagi saya katakan bahwa dakwah bagi dakwah antropologi itu adalah ilmu bantu ya, atau ya ilmu yang digunakan untuk ya, menelisik ya, bagaimana budaya manusia ya, yang terus berkembang ya, baik pikiran, kemauan dan perasaan. Kalau konteksnya yang ditelisik adalah ya dai dan mad'u itu sebagai subjek dan objek dakwah. Mudah-mudahan nih kajian kita mulai kita bisa paham. Nah kemudian aspek ya, atau tema utama antropologi ya, yang digunakan untuk menelisik dakwah, saya melihat itu kebudayaan. Saya kutip ini dari analisis ya, Puncaraningrat bukunya 1, 2, 3 kalau nggak salah itu, pengantar ilmu antropologi. Jadi aspek antropologi yang tepat untuk menelisik dakwah ini adalah kebudayaan gitu. Ya. Nah dalam konteks ini kebudayaan yang saya maksud adalah semua proses perkembangan manusia yang menyangkut pikiran, kemauan, ya, perasaan, ya, yang bersifat terus-menerus, dan itu sama semua. Ya, tidak mesti manusia Muslim, tapi semua manusia seperti itu. Nah inilah keluasan antropologi. Jadi aspek yang diambil dalam konteks ini adalah aspek kebudayaan. Nanti saya akan mengatakan ada istilah kebudayaan dakwah dan produk kebudayaan dakwah. Ya, ini istilah saya saja. Saya ingin nanti ahli antropolog ya menghakimi ini. Saya menyebut ada istilah kebudayaan dakwah, ada produk kebudayaan dakwah. Apa itu
kebudayaan dakwah nanti kita akan jelaskan. Apa itu produk kebudayaan dakwah juga akan dijelaskan. Lalu kemudian tidak semua ya fokus kebudayaan itu kita akan bicarakan di sini, tapi saya sesuaikan dengan objek dan subjek dakwah itu sendiri. Jadi kebudayaan yang saya ambil fokusnya adalah ya, 3 kepercayaan yang nanti akan saya sandingkan dengan akidah. Lalu kemudian ritual yang akan saya sandingkan nanti dengan syariah, dan nilai-nilai ya yang nanti akan saya sandingkan dengan akhlak. Ya, ini kan menarik. Nah, itulah kebudayaan. Isi kebudayaan itu kan yang 3 ya, diantaranya itu tadi kepercayaan atau sistem kepercayaan, kemudian ritual dan nilai-nilai. Dan kita juga kemudian mengenal istilah akidah, syariah, dan akhlak sebagai 3 pesan dakwah atau 3 pesan dakwah utama. Itu kan yang 3, akidah, syariah, akhlak. Dimanapun seseorang berdakwah, 3 itu yang menurut saya disampaikan. Ya. Nah, ketiga pesan utama dakwah itu ternyata terkait dengan kepercayaan dalam fokus budaya, terkait juga dengan ritual, dan terkait dengan nilai-nilai gitu. Nah, jadi gini maksud saya, nanti perjumpaan antara akidah, syariah, dan akhlak dengan kepercayaan, ritual, dan nilai-nilai ini akan menjadi sebuah ya, kajian yang menarik. Kalau tadi kita melihat perjumpaan antara dakwah dengan antropolog, nanti berikutnya kita akan melihat perjumpaan antara akidah, syariah, dan akhlak ya dengan wilayah kebudayaan yang terdiri dari kepercayaan, ritual, dan nilai-nilai. Ini udah mulai mendekat ya, kajian antropologi dakwah gitu. Baik, kemudian berikutnya ya, ada yang menarik. Sebenarnya sejak zaman Nabi hingga hari ini, dakwah itu bukan hanya fenomena agama ya, tapi dakwah itu adalah fenomena kebudayaan. Yang tadi Pak Amin sudah bicara kepanjang lebar gitu. Jadi agama itu budaya, Islam itu budaya gitu. Termasuk dalam konteks yang lebih kecil, dakwah itu adalah budaya, fenomena budaya. Ya, gitu. Walaupun kita sering mengatakan dakwah itu adalah fenomena agama, maka kemarin bulan yang lalu kalau dikatakan bahwa dakwah itu Islam itu bukan agama dakwah ya oleh salah seorang pembicara atau penanggap. Nah, dalam konteks ini mungkin maksudnya begitu. Jadi gini, dengan kata lain ya, dakwah adalah kebudayaan yang diproduksi oleh dai dan mad'u. Ya. Iya gitu. Atau manusia muslim secara umum. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa dakwah adalah kebudayaan yang diproduksi oleh dai dan mad'u secara terus-menerus sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga hari ini. Itu dakwah. Ya, jadi dakwah itu kebudayaan yang diproduksi oleh dai dan mad'u sampai akhir nanti gitu. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan produk kebudayaan dakwah? Tentu kan kebudayaan ada produknya. Maka produk kebudayaan dakwah itu ada tak lain syariah, akidah, ya, dan akhlak. Itu produk kebudayaan dakwah. Walaupun kita mengatakan, oh itu kan build up dari langit. Oh itu kalau kita menatapnya di sisi teologis, normatif gitu ya. Gitu kan. Tapi sejatinya sebenarnya kita yang memproduksi itu gitu. Kita yang memproduksi itu gitu. Ya, saya berharap ini nanti
Coba kita adu, tapi mengadu dengan pendekatan teologis dogmatis ya. Nggak bisa kalau seandainya kita begitu. Gitu. Ya, kemudian yang berikutnya saya menekankan dalam studi antropologis ya, salah satu pendekatan metodologis atau alat metodologis yang bisa digunakan untuk memanai budaya adalah fenomenologis atau fenomenologi. Ya, sering banget itu para antropolog menggunakan alat bantu atau alat metodologis fenomenologi. Gitu. Ya. Maksudnya gini, jadi fenomenologi diharapkan dapat merekam ya pengalaman pribadi dan perasaan individu gitu, ketika dia didakwahi gitu. Contoh gini, ketika seseorang sholat, maka pengalaman pribadi dan perasaan individu ya seseorang itu berbeda-beda. Nah, fenomenologi memberikan semacam metode bahwa ada 1000 orang sholat misalnya, ya, itu bisa dimaknai dengan 1000 macam definisi. Ya, makanya kan gini, fenomenologi itu yang digunakan oleh para antropolog untuk mengkaji makna budaya itu punya 1000 wajah dan sifatnya subjektif. Nah, ya, subjektif sifatnya. Jadi gini, ketika saya ditanya tentang sholat, maka saya tidak mengatakan muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisyara'itin mahsusah. Kece, bukan begitu gitu. Itu bukan Al-Ghazi ya, dalam kitab ya, Fathul Qoribnya. Tapi yang dimaksud dengan sholat adalah satu gerakan yang dimulai dengan mengangkat tangan, dengan mulut yang berqomat kamit, ya kemudian ya begitu memang, ya yang kemudian menundukkan anggota tubuh, kemudian ya dan seterusnya itu menurut satu pengalaman individu dan perasaan personal, ya itulah sholat gitu loh. Makanya ketika sholat lalu ada kunut dalam sholat subuh akan merubah lagi tuh ya pengertian sholat secara fenomenologis. Sama Tuhannya. Nah, kayak gitu. Ini menarik ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ya dalam studi antropologis ya pendekatan metodologis yang digunakan adalah fenomenologi yang subjektif, yang biarkan sesuatu itu memaknai dirinya sendiri. Jadi mirip-mirip dengan falsafat hermeneutik gitu, Pak Dr. Mutadi. Ayat itu kan secara hermeneutik nggak boleh kita terjemahin kiajek. Karena ketika kita menerjemahkan ayat dalam Quran, itu ada sisi kita sebagai manusia, sebagai orang lain, sebagai orang luar yang mencoba memahami ayat yang suci. Makanya menurut Jack Derrida ya, Marga Jack. Wah, Derrida lebih tepat. Baru nama kambingnya ya. Enggak mau masuk. Sebelah sini berarti. Iya. 30. Boleh saya lanjutkan dulu? Lanjut. Ya biarkan ayat itu berbicara tentang maknanya. Gitu. Maka kemudian studi antropologis ini bisa juga dengan menggunakan pendekatan metodologis dua tadi berarti. Satu fenomenologis, yang kedua adalah hermeneutis atau hermeneutik, falsafat hermeneutik gitu. Ya, jadi istilah atau definisi sholat yang selama ini kita kenal adalah definisi yang diikat oleh para ulama. Ulama lah yang mengikat. Ya, ulama, kita nggak sedang menyalahkan ulama, tapi ulama lah yang mengikat pengertian sholat
Sehingga kita mengacu seluruhnya ke Oh, iya. kitab-kitab Iya. ulama Belum masuk ketika kita semalam. bicara tentang sholat. Padahal secara antropologis sholat itu ketika ada 1000 orang sholat, secara antropologis akan ada 1000 makna. Apa itu sholat begitu? Gitu kira-kira begitu. Tapi ini jangan disampaikan Mas Talim. Orang pada bubar. Demo. Nggak dipanggil lagi kan? Nah, Yang penting ya Pak. Lembarannya dikurangi. ya. Kemudian untuk mengembangkan kebudayaan dakwah agar tetap lestari, disinilah yang saya katakan butuh strategi. Ya, strategi itu cara atau usaha yang dilakukan dai. Ya, dalam mendayagunakan potensi mad'u. Ya, agar ketiga produk kebudayaan dakwah itu, akidah syariah dan akhlak tetap lestari. Gitu. Ya, inilah yang kemudian saya sebut strategi kebudayaan dakwah. Gitu. Jadi secara lebih mudah, strategi kebudayaan dakwah adalah cara dan usaha yang dilakukan oleh dai dalam mendayagunakan potensi mad'u agar dapat melaksanakan ketiga produk kebudayaan dakwah tersebut. Tujuannya tentu agar manusia hidup bermartabat, ya, agar manusia semakin menjadi manusia. Inilah yang kemudian dalam bahasa teologisnya rahmatan lil alamin, minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim, itu yang sering kita sampaikan. Ini secara antropologis kayak gitu. Ya, gitu. Atau dengan kata lain, ya, secara antropologis seperti yang saya katakan bulan lalu, bahwa fungsi dakwah itu ada dua saja sebetulnya. Yang pertama adalah menjembatani perbedaan. Pasti dong, di situ ada perbedaan antara kita dengan orang lain. Ya, inilah yang saya sebutkan bridging diversity dan memperkaya kemanusiaan manusia yang saya sebut dengan enriching unity. Gitu. Terakhir, saya selalu bertanya di akhir. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana proses kebudayaan dakwah itu seharusnya dirancang. Saya baca buku Ali Murtopo, ya, studi kebudayaan, strategi kebudayaan. Ya, berulang-ulang saya baca, terus ulang saya baca, maka ternyata strategi kebudayaan dakwah kita ini perlu dirancang ulang agar dakwah tetap lestari, ya, agar dakwah tetap memanusiakan manusia dan menjembatani perbedaan. Gitu. Mengapa demikian? Karena memang sejak zaman Nabi udah melakukan itu. Nabi udah melakukan strategi kebudayaan dakwah. Ya, ketika berdakwah di tengah pagan Arab, Nabi melakukan bridging diversity, melakukan enriching humanity. Begitu pula Wali Songo yang sering kita jadikan contoh. Termasuk hari ini di mana masyarakat sudah menggumpul bersama-sama, ya, bersatu dalam komunitas online. Gitu, di tengah arus disrupsi yang begitu hebat, dan di tengah ketika ada orang gila di tengah kita hanya melihat dia jadi gilanya, atau dia bunuh diri seperti di kampus saya, atau kita hanya melihat orang miskin tiba-tiba tanpa pernah kita tahu bagaimana prosesnya. Itulah era disrupsi. Ya, tiba-tiba orang bunuh diri aja ternyata ikut pinjol. Pinjolnya nggak bisa dilihat oleh mata, siapa bandarnya, berapa muarinya, kemana larinya uang, nggak bisa dilihat. Itulah disrupsi. Maka sekarang, ya, pendekatan dakwah dengan menggunakan, ya, ilmu bantu antropologi semakin penting. Lebih penting lagi dari masa Nabi, lebih penting lagi dari masa Wali Songo, yang ketika orang kafir pada masa Wali Songo kan kelihatan, kaum pagan Arab kelihatan pada masa Nabi. Tapi sekarang, ya, di era disrupsi ini nggak ada yang kelihatan, penjahat itu nggak kelihatan. Maka makin berat, ya, lagi tantangan dakwah. Maka kemudian kebutuhan kita untuk menelisik dakwah dari perspektif antropologi itu semakin urgent,
semakin penting menurut saya gitu. Makanya terima kasih nih Pak Yudi ya sudah ya mencoba untuk ya, mengajak kita mendiskusikan persoalan ini. Terakhir, ya begini, bagaimana tadi menjawab pertanyaan saya? Ya, bagaimana proses strategi kebudayaan dakwah itu seharus dirancang? Ada dua prosesnya. Satu, enkulturasi, yang meniscayakan dai dan mad'u mempelajari dan menginternalisasi budaya dakwah yang memang udah ada sejak kecil, yang tumbuh sejak kecil, baik itu syariat, ya, baik itu akidah, syariah dan akhlak. Jadi proses-proses enkulturasi biar aja begitu. Dan kita harus menanamkan ini di benak anak-anak kita sejak dini. Itu namanya enkulturasi. Yang kedua, proses akulturasi. Ya, kita berharap dengan proses akulturasi ini, ya, apa namanya, ya, kebudayaan itu yang kita sebut lokal dapat mungkin bersesuaian dan berakulturasi dengan akidah, syariat, dan akhlak. Atau sebaliknya, adat yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, kita harapkan bisa sesuai dengan apa namanya 3 pesan dakwah yang kita kenal, baik itu akidah, syariah maupun akhlak. Ini mungkin ya mudah-mudahan makin memperjelas ya yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Akas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya menunggu nanti respon positif, respon balik. Dan apa yang saya sampaikan ini akan saya share sekarang juga dalam bentuk tulisan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya overhandle dari Bu Umi, karena Bu Umi ada mau konsumsi, katanya mau ada yang mau digunain. Kedua, Ada mau dimatemin. ada ngebuka kelas sebentar 15 menit. Jadi saya handle, mohon maaf Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Penting itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin atas sebelumnya dan juga Pak Samsul Yakin tentang apa yang akan dicoba dikembangkan. Di sini saya memiliki beberapa tema tentang antropologi. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan, bahwa saya ada beberapa tema ini. Pertama adalah tentang antropologi dan dakwah kerangka konseptual. Nanti Pak Amin atau Pak Samsul yang mencoba ini, kisi-kisinya adalah pengertian antropologi dan relevansinya dalam studi dakwah, dakwah sebagai fenomena budaya dan sosial, dan pendekatan antropologi simbolik yang tadi disebut oleh Pak Amin Akas dalam kasus haji, kemudian simbolik, struktural, dan fungsional dalam analisis dakwah, kemudian manfaat perspektif antropologi dalam memahami dinamika dakwah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yakub, Samsul Yakin. Enggak, Bu Witna. Kemudian tema yang kedua adalah supaya juga Prof. Hidayat mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tema yang kedua adalah dakwah dan sistem budaya lokal. Nanti Bu kami akan mengeksplor lebih banyak. Tapi kisi-kisinya adalah kearifan lokal sebagai pintu masuk dakwah. Kearifan sebenarnya juga ilmunya Habib Zufri. Kemudian akulturasi dakwah sebagai tradisi masyarakat. Nanti juga disebut-sebut tadi. Saya kesini parkir. Terima kasih. Saya berapa hari sudah nyari. Tadi saya suruh supaya di tempatnya Bu Rudi, takut dimarahin, kita gumpal. Jadi Pak Helmi saya arahkan ke bawah. Pak Alif sedang bolak-balik maju mundur mobilnya. Akhirnya kena tembok. Akhirnya juga. Aduh. Hari baru biasa kalau saya. Lupa saya. Atau lagi mengingat siapa? Oke. Contoh dakwah berbasis budaya. Nanti boleh menggunakan wayang, gamelan, seni sastra Islam, atau budaya-budaya lokal lainnya yang bisa dieksplor. Kemudian tantangan sinkretisme dan purifikasi dalam dakwah. Nanti agak banyak terkait dengan moderator narasumber dari Pak Helmi Hidayat mengenai sinkretisme. Kemudian tema yang ketiga adalah dakwah, identitas, dan komunitas sosial. Ini terkait dengan apa yang nanti kita coba kembangkan. Dakwah sebagai proses pembentukan identitas keagamaan.
kemudian komunitas muslim lokal dan pola penerimaan dakwah. Kemudian ada studi etnografi dakwah pada komunitas urban dan rural. Ini sebenarnya temanya Ibu Bintan ini, tentang studi etnografi dakwah pada komunitas urban dan rural. Kemudian relasi dakwah, etnisitas dan solidaritas sosial. Kemudian tema yang keempat adalah antropologi ritual dan praktek dakwah. Peran ritual keagamaan sebagai sarana dakwah. Tadi juga sudah disinggung-singgung oleh Pak Amir Akas tentang haji. Tradisi maulud, tahlilan, tabligh, dan juga perayaan keagamaan. Itu juga merupakan kajian budaya. Kemudian simbol dan makna dalam ritual dakwah. Kemudian ritual keagamaan sebagai ruang pembentukan kesadaran kolektif. Kemudian tema yang terakhir yang saya coba kerangkakan adalah tentang dakwah dalam perspektif teknologi kontemporer. Ini yang terkait